ya, Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan begitu banyak petunjuk kepada kita, keutamaan-keutamaan, kefadalan-kefadalan dan hikmah di balik puasa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui kewajiban bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan 1 bulan penuh, kita juga tentunya harus memahami sebenarnya apa kefadalan, apa fadilah dari puasa itu. Sehingga dengan mengetahui kefadalan atau fadilah dari puasa tersebut, itu akan menjadi targhib untuk kita. Menjadi targhib, menjadi motivasi untuk kita mengerjakan kewajiban tersebut, melaksanakan kewajiban puasa tersebut. Di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Hadis, ya, Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan begitu banyak petunjuk kepada kita, keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, kefadalan-kefadalan dan hikmah di balik puasa. Sehingga nantinya bisa menjadi motivasi untuk kita beramal. Kalau kita pahami, ya, di dalam Al-Qur'an dan di dalam Al-Hadis, Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan begitu banyak petunjuk, hikmah, kefadalan atau fadilah, keutamaan di balik puasa. Yang pertama, puasa itu adalah merupakan salah satu jalan untuk meraih predikat takwa. Seperti yang kita pahami bahwa yang dinamakan takwa itu adalah kita berusaha bagaimana ketika menjumpai syariat yang berupa perintah, kita laksanakan. Ketika kita menjumpai syariat yang berupa larangan, kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul itu menyampaikan sesuatu perintah kepada kalian, fakhuduhu, ambillah, laksanakan, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, ketika Rasul itu menyampaikan larangan, maka berhentilah. Itu garis bawah dari takwa. Nah, salah satu jalan meraih predikat takwa adalah dengan cara kita melaksanakan ibadah puasa. Karena menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketika Allah memerintah kutiba alaikumusiyam, kita berpuasa. Ketika Rasul mengatakan bahwa itu adalah termasuk arkanul Islam, yaitu shaumi Ramadan, maka kita puasa. Berarti itu kita melaksanakan ketaatan, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah. Maka itulah yang disebut sebagai takwa. Makanya Allah memberikan petunjuk kepada kita di dalam ayat perintah puasa itu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi endingnya dari kita berpuasa itu nanti akhirnya keluar dari Ramadan, setelah kita melaksanakan puasa, harapannya kita ini bisa menjadi pribadi yang semakin baik ketakwaan kita. Karena dengan puasa itu kita berlatih, melatih diri kita, ya, seperti yang disampaikan pertemuan yang lalu, yaitu kita melatih diri kita, mentarbiah diri kita, mendidik diri kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih taat, dan menjadi pribadi yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu jalan yang bisa kita laksanakan adalah kita melaksanakan ibadah puasa ini. Jadi itu yang pertama, bahwa puasa, hikmah yang pertama, kefadalan atau fadilah di balik puasa adalah salah satu jalan untuk meraih ketakwaan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, puasa itu adalah salah satu amalan yang bisa menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, asyamu junnatun. Ya. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah tameng.
tameng dari kejahatan, tameng dari kejelekan, dan tameng dari neraka. Tameng dari kejelekan dan juga tameng dari neraka. Jadi penghalang, bisa menjadi penghalang kita dari neraka. Karena itu tadi, dengan kita menjalankan perintah ibadah puasa itu, berarti kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah. Karena dengan ketakwaan itu berarti kita menjadi mulia di sisinya Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Berarti kalau dia mulia di sisinya Allah, berarti otomatis dia selamat dari siksa api neraka. Dan itu jalannya adalah salah satunya dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Maka ini supaya menjadi target untuk kita, menjadi motivasi untuk kita, bahwa dengan melaksanakan ibadah puasa, ya, kita bisa mendapatkan predikat takwa dan kita terhindar dari siksa api neraka karena ketakwaan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, puasa itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Ya. Puasa, ibadah puasa yang kita kerjakan itu bisa menjadi syafaat untuk kita, bisa menjadi penolong bagi kita di hari kiamat nanti. Ketika kita memerlukan bantuan di hadapan Allah, maka ibadah puasa kita ini bisa menjadi penolong bagi kita, menjadi pemberi syafaat bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ya, asyamu puasa wal Qur'anu dan Quran yasfa'ani, kedua-duanya bisa memberikan syafaat lil abdi pada seorang hamba yaumal qiyamati pada hari kiamat. Jadi puasa dan Al-Qur'an, ya, puasa itu bisa memberikan syafaat kepada kita ketika kita memerlukan pertolongan di hadapan Allah nanti ketika yaumul hisab. Kemudian Quran juga begitu, bisa memberikan syafaat bagi kita. Syafaat itu adalah pertolongan ketika kita memerlukan bantuan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, inna syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku Nabi itu berlaku untuk orang-orang dari umatku yang mengerjakan dosa besar dan di dunia belum sempat bertaubat, kemudian dia meninggal dunia, maka otomatis dosanya masih terhitung dosa besar. Nah, pada saat yaumul hisab ternyata dia perlu bantuan untuk memperberat amalan baiknya ini bisa untuk masuk ke dalam surga, maka disitulah syafaat nanti berlaku. Entah syafaat dari Rasulullah atau syafaat dari amalan kita, termasuk amalan puasa dan juga hafalan Al-Quran kita. Nah, itu akan menjadi pemberi pertolongan kepada kita di yaumul hisab nanti, memberi syafaat kepada kita. Nah, maka ini juga supaya menjadi target untuk kita bahwa puasa itu bisa menjadi pemberi syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Kemudian yang keempat, dengan berpuasa itu kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini selain tadi menjadi predikat takwa, ya, kemudian menghalangi kita dari siksa api neraka, kemudian yang ketiga adalah bisa memberikan syafaat kepada kita puasa ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan berpuasa itu kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwa kita ini sebagai manusia, dosa yang kita lakukan itu begitu banyak. Setiap kita itu pasti melakukan perbuatan dosa, entah itu kadarnya kecil atau kadarnya besar. Semua kita ini berdosa. Kullu bani Adam khotoun. Setiap anak Adam itu pasti berdosa. Nah, ketika kita mengerjakan ibadah puasa, ya, ibadah puasa itu bisa menjadi salah satu penghapus dosa-dosa kita. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan imanan karena keimanan, wahtisaban dan juga karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang bisa menjadi perantara terampuninya dosa-dosa kita adalah ibadah puasa. Maka ini juga harus berusaha untuk
kita jadikan sebagai target, penyemangat untuk kita, motivasi untuk kita, bahwa dengan puasa maka dosa-dosa kita akan terampuni. Karena kita perlu motivasi memang di dalam mengerjakan ibadah. Menjalankan perintah itu berat sekali. Ya, menjalankan perintah itu sangat berat. Ibadah sholat. Kalau tidak ada motivasi dari dalam diri kita, tidak ada motivasi dari ayat-ayatnya Allah, tidak ada motivasi dari sabda Rasulullah, maka itu akan menjadi berat bagi kita. Karena apa? Di dalam diri kita ada hawa nafsu. Dari luar itu ada yang namanya khutuwati syaitan atau bisikan syaitan. Itu yang membuat kita berat. Nah, maka begitu juga puasa. Puasa itu berat, menahan lapar, menahan dahaga selama 1 hari. Kemudian menahan syahwat, tidak boleh marah, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Menahan semua syahwat. Menahan semua yang mengarahkan kita pada perbuatan jelek, pada kemaksiatan. Harus ditahan. Itu yang namanya puasa. Karena itu berat, maka kita perlu yang namanya targhib. Kita perlu yang namanya motivasi agar tumbuh dari dalam diri kita kesadaran untuk melaksanakan ibadah. Kemudian juga dari ayat-ayat Allah, dari sabda Rasulullah. Ini bisa menjadi motivasi tersendiri buat kita. Makanya Allah di dalam Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita keutamaan-keutamaan puasa. Rasulullah juga begitu. Dengan sabdanya memberikan petunjuk kepada kita tentang keutamaan-keutamaan dari puasa itu. Nah, tadi sudah kita jumpai ada 4 keutamaan dari puasa. Yang pertama adalah meraih takwa, kemudian sebagai penghalang dari neraka, kemudian dapat memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Yang keempat adalah dengan berpuasa kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, puasa ini adalah sebagai pengekang syahwat kita. Kalau puasa betul-betul kita fahami dan kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka puasa ini dapat menjadi pengekang syahwat kita, ya, pengendali syahwat kita. Karena syahwat kita ini la'ammaratun bisu, selalu memerintahkan pada jelek, jelek dan jelek. Tapi kalau dengan puasa kita berlatih, maka puasa itu akan sedikit demi sedikit menjadi pengekang bagi syahwat kita. Seperti di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi memerintahkan kepada golongan para pemuda, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai golongan pemuda, siapa saja yang sudah mampu di antara kalian, maka segeralah menikah. Jika memang tidak mampu atau belum mampu, maka Nabi mengatakan fa'alaihi bisaum, maka hendaklah dia mengerjakan puasa. Karena fa'innahu lahu wijaun, fa'innahu maka sesungguhnya puasa lahu baginya wijaun, sebagai mencegah, sebagai penghalang. Penghalang apa? Syahwat. Syahwatnya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, gitu. Karena kalau tidak puasa, maka dia akan menyalurkan syahwatnya dengan tidak sesuai dengan jalurnya, entah berzina, entah masturbasi, entah onani atau gay dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan menikah, maka tersalur itu hasratnya. Nah, kalau memang belum mampu menikah, maka dia hendaklah berpuasa sehingga dia bisa mengendalikan terhadap syahwatnya. Ini bukti bahwasanya puasa itu bisa menjadi pengendali syahwat kita. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, taraka sahwatahu wa ta'amahu. Orang yang berpuasa itu menahan syahwatnya dan makanannya. Sama. Jadi orang yang berpuasa itu memang tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi dia menahan, mengendalikan terhadap syahwatnya, sehingga bisa terkendali, tidak mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan atau keharuman-keharuman. Nah, sekali lagi bahwa keutamaan yang kelima adalah puasa itu dapat sebagai pengekang syahwat kita, pengendali syahwat kita dari segala sesuatu yang jelek dan kemaksiatan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang keenam yang kita dapatkan dari puasa itu. Orang yang ahli puasa
itu nanti di dalam surga, ketika masuk ke dalam surga itu masuk pintu yang khusus, ya. Masuk ke dalam surga melalui pintu khusus yang disediakan bagi orang-orang yang ahli puasa, yang disebut adalah pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan yang mana yadkhulu minha as-shaimun. Masuk dari pintu itu adalah orang-orang yang berpuasa yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pintu itu namanya adalah yuqalu lahu Ar-Royan. Pintu di dalam surga salah satunya itu adalah pintu namanya Ar-Royan. Pintu Ar-Royan. Royan itu maknanya segar. Jadi kalau dalam hadis riwayat lain itu ketika masuk dari pintu tersebut maka lam yatma abadan, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Itu salah satu keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang ahli puasa. Maka ini juga termasuk keutamaan yang bisa menjadi targhib bagi kita, motivasi bagi kita agar kita bisa sempurna di dalam menjalankan ibadah puasa kita, masuk ke dalam surga lewat pintu yang khusus, yaitu pintu Ar-Royan. Kemudian kefadulan yang selanjutnya, yang nomor 7 adalah orang yang berpuasa itu memiliki kesempatan untuk berdoa dan doa itu mustajab. Dan ini tidak didapatkan oleh sembarang orang. Jadi diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa dan doa itu mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya itu tidak akan ditolak. Artinya doanya itu pasti akan dikabulkan, mustajab. Yang termasuk di situ adalah as-shaimu hatta yuftiru. As-shaimu orang yang berpuasa hatta yuftiru sehingga dia berbuka. Jadi ketika dalam keadaan puasa itu doa kita itu makbul, doa kita mustajab. Maka kita manfaatkan ketika berpuasa untuk berdoa karena doa kita mustajab. Yang kedua, wal imamul adil, imam yang adil. Yang ketiga, wa da'watul madlum, doanya orang yang teraniaya. Nah, termasuk itu doa yang mustajab itu adalah doanya orang yang berpuasa. Maka itu termasuk kefadolan dari puasa yang bisa kita jadikan sebagai targhib, menjadikan semangat untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Banyak sekali. Kemudian yang nomor 8, keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa adalah semua amalannya orang yang berpuasa itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ila masya Allah, sampai sekehendak Allah melipat gandakan pahala puasa. Kalau setiap harinya amalan kita itu dilipat gandakan oleh Allah, al-hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Kalau puasa Allah mengatakan illas saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa itu lipatan gandanya aku Allah yang menentukan. Jadi tidak berkaitan dengan 1 sama dengan 10, tidak berkaitan dengan 1 sama dengan 700. Berarti 1 bisa sampai banyak. Nah, ila masya Allah, sampai sekehendak Allah melipat gandakan terhadap pahala dari orang-orang yang berpuasa. Ini jadi targhib, semangat, motivasi untuk kita bahwasanya pahala puasa itu dilipat gandakan oleh Allah sampai sekehendak Allah, banyak lipatan pahalanya. Nah, dan juga masih banyak lagi kefadolan-kefadolan, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita bagi kita yang bisa melaksanakan ibadah puasa. Termasuk nanti ya mendapat kesenangan, lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu mendapatkan kesenangan. Yang pertama, kesenangan ketika inda fitrihi, ketika dia berbuka. Kemudian farhatun inda liqa'i rabbi, dan satu kesenangan lagi adalah ketika dia bertemu dengan Allah, dia jumpai pahalanya luar biasa dan dipersilahkan masuk melalui pintu Ar-Royan, masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Royan. Nah, ini semuanya menjadi targhib untuk kita. Jadi keutamaan-keutamaan di balik puasa, hikmah di balik puasa ini menjadi penyemangat, motivasi untuk kita agar kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita sehingga kita berhasil tidak jadi orang rugi, yaitu keluar dari Ramadan dosa-dosa terampuni, amalan kita juga akan
berlipat ganda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali kepada Mbak Wina.